Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Ketika Tan Yun bingung, sosok hantu wanita dengan tinggi ratusan kaki dan sosok halus muncul di depan Tan Yun. Wanita itu mengenakan gaun kuning pucat panjang. Meskipun tingginya 100 kaki, tubuh Miaoman terkoordinasi dengan sempurna. Wajah wanita itu memiliki kecantikan yang aneh. Ini adalah wajah yang lebih cantik jika dilihat, dan pupilnya sebening kristal dan seindah permata biru tua. Kecantikannya segar dan halus, dan pesonanya tidak dimiliki oleh kecantikan manapun yang pernah dilihat Tan Yun. Dia adalah dewa-dewa yang biadab, salah satu dari 12 jenderal besar Tan Yun di masa lalu yang bernama Dongfang Yusu. Pada saat ini, Li Ying halus Dongfang Yusu, mengepalkan tangan kanannya erat-erat di dada kirinya, berlutut dengan satu lutut menghadap pintu istana, wajahnya penuh kesedihan dan keengganan, dan di pupil matanya, mengungkapkan arti dari hidup dan mati. Yusu, bagus sekali, Dewa Hong Huang juga berkata bahwa roh dan jiwamu hancur total, jadi ternyata kamu sama sekali tidak. Suara bersemangat Tan Yun tiba-tiba berhenti. Karena dia menemukan bahwa mata Dongfang Yusu tidak melihat dirinya sendiri, tetapi pada gerbang menara yang tertutup. Detail kecil ini membuat hati Tan Yun sakit. Dia tahu bahwa Dongfang Yusu memang benar-benar mati, dan Yusu saat ini hanyalah gambaran dirinya yang kental sebelum kematiannya. Spekulasi Tan Yun segera dikonfirmasi. Tetapi melihat Dongfang Yusu berlutut dengan satu lutut, wajahnya jelas menangis, tetapi tidak ada air mata yang mengalir. Tuan, ketika Anda melihat gambar Yusu, Yusu sudah tidak ada lagi. Tuan, Anda membuat ini untuk Yusu, jadi Yusu ingin meninggalkan menara penindas iblis di hutan ini, mungkin suatu hari, Tuan, Anda akan melihat menara penindas iblis. Yusu juga tahu bahwa larangan menara penindas iblis bersifat universal, dan hanya Anda yang bisa membukanya. Yusu percaya bahwa hari ketika menara penindas iblis dibuka adalah saat Anda datang. Tuan sedih sekali. Sayangnya, Yusu tidak bisa menemanimu lagi. Pada titik ini, Dongfang Yusu menangis. Tuan, Yusu memiliki beberapa kata yang telah tersimpan di hatiku begitu lama sehingga Yusu tidak bisa bahkan ingat mereka sudah dibersihkan. Tuan, tahukah Anda, Yusu sangat menyukai Anda. Yusu terkadang membenci dirinya sendiri karena pengecut, dan tidak berani mengaku kepada Anda sampai Anda dikutuk menjadi reinkarnasi, sampai hidup Yusu akan segera berakhir, aku memiliki keberanian untuk memberitahumu ini. Dongfang Yusu berhenti menangis dan tersedak, Tuan, Yusu sangat merindukanmu. Yusu tidak takut mati. Yusu adalah takut aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi, ucap dari Dongfang Yusu. Tan Yun berdiri di tempat, air mata tanpa sadar jatuh di pipinya. Dia tidak pernah tahu bahwa Dongfang Yusu memiliki perasaan padanya. Namun, apa yang benar dan salah semuanya sia-sia. Tiba-tiba, Dongfang Yusu tersedak, menjadi lemah dan bergegas, Tuan, Tuan. Di menara 6 lantai, jade suprajurit ilahi yang tak terputus dari dewa raksasa Hong Huang dan alam liar semuanya ditempatkan di sini. Kamu telah memperoleh senjata ilahi ini, dan kamu dapat menggunakannya untuk keturunan klan liar dan prasejarah ketika kamu kembali ke alam para dewa di masa depan. Gambar Dongfang Yusu sering berkedip, seolah-olah itu akan menghilang kapan saja. Tuan, ingat keturunan dari dua klan, Hong Huang dan Savage, hidup di jurang para dewa yang ganas di alam dewa Hongmeng, menunggu Anda untuk memimpin mereka ke pulih dan balas dendam di masa depan. Sebelum Dongfang Yusu selesai berbicara, dalam tangisan kesedihan Tan Yun, Dongfang Yusu menghilang. Yusu, ucap dari Tan Yun. Tan Yun memandang lantai pertama menara yang kosong, merasa sangat kesepian. Tiba-tiba, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, mengangkat kepalanya dan tertawa, gemetar karena kegembiraan, hahaha. Dewa yang fierce, dewa yang jahat, ke alam dewa Hongmeng, dan Yusu masih memiliki sinar jiwa ilahi, yang disegel di monumen dewa Zenyuan. Oke, bagus. Yusu, tunggu Tuan,
tuannya pasti akan menghidupkanmu kembali, ucap dari Tan Yun. Dengan hati yang melonjak, Tan Yun menginjak pedang terbang dan terbang menuju menara lantai ke-6. Setelah beberapa saat, Tan Yun mendarat di depan pintu menara yang terbuka di lantai 6. Ketika Tan Yun melihat pemandangan di dalam menara lantai 6, pikiran sedih muncul di hatinya. Dalam pandangannya, di menara penindasan iblis 6 lantai, yang luasnya 300.000 meter persegi, ada kapak besar dan gantungan besar, tumpukan berlumuran darah seperti gunung. Alasan mengapa Tan Yun sedih adalah karena dia tahu bahwa kapak suci adalah senjata yang digunakan oleh para raksasa Great Desolation. Palu ilahi adalah senjata yang digunakan oleh raksasa liar. Melihat pegunungan kapak dan palu ilahi, Tan Yun tidak bisa tidak memikirkan dewa-dewa raksasa yang mati dari dua ras. Tan Yun meraung, mengubah kesedihan menjadi motivasi untuk membalas dendam. Memutar rambutnya terbang, kesadaran spiritualnya menyelimuti pegunungan kapak dan palu ilahi, dan menemukan total 168.000 kapak ilahi dan 109.600 palu ilahi. Pada saat yang sama, Tan Yun menemukan bahwa semua roh di palu dan kapak ilahi telah mati. Kontrol Tan Yun atas kapak ilahi dan palu ilahi tiba-tiba menjadi lebih kecil, dan setelah berubah menjadi seukuran tamparan, mereka naik ke udara dan berubah menjadi semburan dan masuk cincin penyimpanan. Artefak ini hanya bisa digunakan oleh para dewa raksasa dan keturunan para dewa raksasa yang memiliki kekuatan alam liar. Tan Yun tahu betul bahwa hanya di masa depan dia dapat mencapai jurang para dewa yang ganas, menemukan keturunan dari dua dewa raksasa, memberi mereka artefak ini, dan kemudian memimpin mereka untuk menaklukkan surga. Dengan pikiran yang teguh, Tan Yun melihat menara Yusu yang telah dia perbaiki di masa lalu, dan bergumam pada dirinya sendiri, menara tidak dapat dibawa pergi untuk saat ini, jika tidak pasti akan mengganggu tingkat atas istana Jiu abadi spiritual. Hanya setelah istana abadi spiritual dihancurkan di masa depan, singkirkan dengan mengambil pohon kehidupan lagi. Tan Yun bernapas dalam-dalam, Tan Yun keluar dari gerbang menara lantai 6 dan kemudian menjentikkan jarinya dengan kedua tangan, dan helai kekuatan spiritual emas pucat terbang keluar dari ujung jarinya dan menembak kedua gerbang menara yang terbuka. Segera, garis terlarang padat yang terukir di dua gerbang menara, tampaknya dihidupkan kembali, dan gerbang menara bergemuruh dan tertutup ketika mereka mulai berlayar dengan tidak teratur. Menara ajaib kota Yusu disempurnakan oleh Tan Yun di masa lalu, sehingga dia dapat dengan mudah mengaktifkan larangan gerbang menara. Saat berikutnya, Tan Yun mengaktifkan larangan gerbang menara di lantai 5, 4, 3 dan 2 berturut-turut, sehingga lantai 2 hingga 6 semuanya ditutup. Kemudian, Tan Yun membuka gerbang menara di lantai pertama dan melangkah keluar. Boom! Ketika pintu menara di lantai pertama di belakangnya terbanting menutup, suara bersemangat lebih dari 3.000 murid Huang Fu Shengzong menelan Tan Yun seperti gelombang. Semuanya lihat, saudara Tan telah keluar. Iya, Anda berkata, apakah saudara Tan mendapatkan obat ajaib itu? Omong kosong, pasti mengerti, dalam hati saya, saudara Tan adalah maha kuasa, ucap dari para murid. Pada saat ini, Mu Mengyi, yang berdiri di luar, tiba-tiba menoleh dan berkata kepada ribuan murid perempuan dari 5 divisi, Tan Yun akan keluar, semuanya tolong hindari, ucap dari Mu Mengyi. Mendengar ini, ribuan murid memunggungi Tan Yun. Gadis-gadis itu berpaling dari tujuan Tan Yun, tentu saja mereka tahu, Tan Yun akan telanjang saat dia melewati cahaya ajaib. Kemudian, dengan tubuhnya yang kuat, Tan Yun melewati cahaya magis penindasan iblis, dan ketika dia muncul di depan Mu Mengyi, dia memiliki jubah ungu ekstra di tubuhnya. Tan Yun, bagaimana kabarmu? Apakah ada pil ajaib di menara penekan iblis? Ucap dari Mu Mengyi bertanya. Ribuan murid perempuan berbalik, dan lebih dari 2.000 murid laki-laki semuanya menatap Tan Yun dengan harapan. Tan Yun memandang semua orang, matanya kesepian, dan dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya hanya membuka pintu menara lantai 1, dan menara lantai 1 kosong. Pintu menara lantai 2 melarang saya untuk mencoba, pencapaian teknisnya tidak bisa dibuka sama sekali, ucap dari Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa Mu Mengyi, Sue Zian,
dan Zhong Wu Xiao tahu bahwa apa yang dia katakan itu bohong, dan Tan Yun tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Kekecewaan tertulis di pipi semua orang, tetapi kebanyakan orang masih percaya pada Tan Yun, dan hanya sedikit orang yang meragukan keaslian kata-kata Tan Yun. Mu Mengyi tetap diam dan pura-pura kecewa, karena tidak bisa dibuka. Ayo segera pergi ke sumur pusaka kuno, ucap dari Mu Mengyi. Yah, hanya itu satu-satunya cara, ucap dari Tan Yun menjawab. Mu Mengyi mengorbankan perahu roh, membawa semua orang ke udara, naik di atas hutan Dewa Jatuh, dan mengemudikan perahu roh menuju sungai darah para dewa lebih dari 20 juta mil jauhnya. Sumur warisan kuno terletak di jurang air di dasar sungai darah para dewa. Pada saat ini, setengah bulan telah berlalu. Mu Mengyi mengendarai perahu roh keluar dari hutan para dewa yang jatuh, dan masih 8 juta mil jauhnya dari sungai darah para dewa. Pada kecepatan ini, dibutuhkan 10 hari untuk mencapainya. Pada saat yang sama, kekosongan di langit bergetar, dan Ru Yanchen mengendarai perahu roh untuk melayang di atas puncak Xiongfeng yang menjulang tinggi. Menurut peta di slip batu giok, sungai darah para dewa ada di antara pegunungan, ucap dari Ru Yanchen mengendarai perahu roh dan terbang di antara puncak Chaoxiong dengan kewaspadaan penuh. Setelah perahu roh tenggelam 1 juta kaki, dia melihat ke bawah, tetapi melihat danau berwarna darah yang tak berujung di pegunungan, yang mulai terlihat. Keheningan di danau yang dalam itu menakutkan, dan tidak ada riak di danau, seolah-olah tidak ada makhluk hidup di danau. Ru Yanchen melihat ke bawah ke danau berdarah dan merasakan hawa dingin di punggungnya. Danau ini adalah sungai darah para dewa. Konon pada zaman dahulu kala, saat perang para dewa jatuh dan darahnya mengalir ke sungai, sehingga disebut sungai darah para dewa. Tetapi seiring berjalannya waktu, sungai darah para dewa mengering dan tersapu oleh hujan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, darah kering di antara pegunungan telah diencerkan, dan akhirnya berkumpul dengan hujan untuk membentuk danau darah saat ini. Tuoba Meng, di mana kamu? Ucap dari Ru Yanchen melihat sekeliling ke puncak megah di sekitarnya dan berteriak dengan cemas. Tuan muda, ucap dari Tuoba Meng. Tiba-tiba, sesosok bayangan muncul dari udara tipis dari tepi danau darah, memberi isyarat kepada Ru Yanchen, kami di sini, ucap dari Tuoba Meng. Ru Yanchen sangat gembira, mengemudikan perahu roh dan mendarat di tepi jurang danau darah dengan kecepatan tinggi, menghilang dari udara tipis. Jelas, ada formasi hantu di sini. Setelah Ru Yanchen memasuki ilusi, Tuoba Meng dengan hormat berkata, saya telah melihat Tuan Muda, ucap dari Tuoba Meng. Lebih dari 1.400 murid dari Istana Jiwa Abadi di belakang Tuoba Meng mengepalkan tinju mereka ke arah Ru Yanchen dan berkata, saya telah melihat Tuan Muda Ruyan, ucap dari mereka. Dalam persidangan para dewa ini, ada 3.000 murid dari Istana Jiwa Abadi dan 2.000 orang dari Sekte Abadi-Abadi. Pada saat itu, Zugeyu mengatur agar Su Sisi memimpin lebih dari 1.000 murid Istana Jiwa Abadi untuk melakukan penyergapan di Gletser kuno. Biarkan 1.500 murid Istana Jiwa Abadi lainnya, mematuhi perintah Tuoba Meng, dan menyergap di sini untuk menyergap murid-murid Huang Fu Shengzong. Oleh karena itu, pada saat ini, para murid di belakang Tuoba Meng semuanya adalah murid dari Istana Jiwa Abadi. Tuan muda, bukankah Anda berada di hutan Dewa Jatuh? Mengapa Anda ada di sini? Ucap dari Tuoba Meng membungkuk dan bertanya dengan bingung. Wajah Ru Yanchen pucat dan berkata, Tuoba Meng, semua murid kami dari Sekte Abadi-Abadi sudah mati, bahkan Jin Yan Qilin sudah mati, ucap dari Ru Yanchen. Apa? Tuoba Meng mengangkat alisnya, dan ada ekspresi terkejut di matanya yang indah. Ya, hanya kejutan, bukan panik, dia adalah reinkarnasi yang kuat, memiliki ketenangan dan keberanian yang jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Di sisi lain, para murid Istana Jiwa Abadi di belakang Tuoba Meng semuanya pucat, dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka, dan mereka semua bertanya dengan suara gemetar. Tuan Muda Ruyan, apa yang kamu bicarakan? Senior Qilin di istanaku mati. Ya, Tuan Muda Ruyan, apa yang terjadi? Qilin Senior adalah Raja Binatang Spiritual Dewasa tingkat kelima.
Bagaimana mungkin dia mati, ucap dari para murid Istana Jiwa Abadi. Mendengar ini, Tuoba Meng melambaikan tangannya ke kerumunan dan berkata, semuanya, jangan tidak sabar, dan dengarkan tuan mudaku dulu, ucap dari Tuoba Meng. Iya, kakak senior Tuoba, semua orang menjawab, terengah-engah dan tenang, menatap Ruyan Chen. Tuan muda, jangan khawatir, Anda dapat berbicara dengan lambat, ucap dari Tuoba Meng memandang Ruyan Chen, yang kakinya gemetar, dan merasa terhibur. Pertarungan itu menentukan. Namun, Tan Yun yang terkutuk itu sebenarnya memiliki kera roh yang melampaui kesengsaraan tingkat keempat, dan dia baru saja membunuh Kilin senior, dan kemudian aku adalah satu-satunya yang lolos, dan semua muridku dimusnahkan, ucap dari Ruyan Chen. Saudara Tuoba, apa yang harus saya lakukan? Binatang roh yang diberikan Tuan Istana kami untuk Anda kendalikan hanyalah periode kesusahan tingkat keempat, itu sama sekali bukan lawan dari kera Tan Yun. Iya, kakak senior Tuoba, ucap dari para murid Istana Jiwa Abadi. Pada saat ini, tidak hanya para murid Istana Jiwa Abadi yang menganggap Tuoba Meng sebagai tulang punggung, tetapi juga Ruyan Chen. Biarkan aku memikirkannya, ucap dari Tuoba Meng menutup matanya yang indah dan terdiam lama. Dia kadang-kadang mengerutkan kening, kadang-kadang berbaring, kadang-kadang menggelengkan kepalanya, kadang-kadang mengangguk, dan akhirnya menghela nafas, membuka matanya, dan memandang Ruyan Chen, Tuan muda, mari kita segera mengungsi dari tempat ini, dan kembali ke Istana Jiwa Abadi setelah ruang waktu terowongan terbuka. Ruyan Chen menggertakkan giginya dan berkata, Tuoba Meng, apakah kita hanya mundur tanpa perlawanan, ucap dari Ruyan Chen. Tuan muda, kami tidak mundur tanpa perlawanan, secara akurat, kami menyerang dengan mundur, dan melenyapkan pelakunya tanpa pertumpahan darah, ucap dari Tuoba Meng. Mundur sebagai serangan, apa maksudmu, ucap dari Ruyan Chen mengerutkan kening. Tuoba Meng berkata dengan percaya diri, Tuan muda, jika saya Tan Yun, dan aku pasti akan menebak bahwa makhluk roh di tempatku tidak sekuat Jin Yan Kilin, ucap dari Tuoba Meng. Kenapa, ucap dari Ruyan Chen. Tuan muda, Tan Yun harus telah memikirkannya, Anda memiliki status tertinggi, jadi Anda membawa Jin Yan Kilin, dan saya hanya seorang murid, jadi binatang roh yang saya bawa secara alami tidak sekuat Tuan muda ini. Tan Yun sangat pintar, dia akan menebak bahwa kita membagi pasukan kita menjadi dua kelompok dan menuju ke dua keabadian ruang waktu. Setelah kita kembali ke Istana Jiwa Abadi, dia dieksekusi dengan alasan bahwa dia mengambil kera roh untuk berpartisipasi dalam persidangan. Jadi, salah satu hal yang paling ingin dilakukan Tan Yun adalah membunuh kita semua dan membunuh kita, ucap dari Tuoba Meng. Setelah mendengar ini, Ruyan Chen memandang Tuoba Meng dengan setuju, tertawa dan bertepuk tangan, Tuoba Meng, Anda mengatakannya dengan baik, hebat, ucap dari Ruyan Chen. Tuoba Meng mencibir lagi, ketika kita kembali ke Istana Jiwa Abadi, kita akan melawan dan menggunakan Tan Yun untuk membawa kera roh ke satu-satunya dan bunuh dia, pada saat itu, bahkan Tantai Xuanzong tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan Tan Yun. Bagaimanapun juga, Istana Jiwa Abadi bukanlah domain dari Huang Fu Shengzong-nya, ucap Daru Tuoba Meng. Ruyan Chen dengan senyum jahat, berkata, hebat, alangkah indahnya, kali ini Tan Yun mati, ucap dari Ruyan Chen. Setelah tertawa, Ruyan Chen mengerutkan kening, Tuoba Meng, tetapi ketika saatnya tiba, Tan Yun juga mengatakan bahwa kami membawa binatang buas, apa yang harus kami lakukan? Menurut aturan persidangan, kami juga akan dieksekusi, ucap dari Ruyan Chen. Mendengar ini, Tuoba Meng tampak muram, Tuan muda, katakanlah murid-murid saya membawa binatang buas ke medan perang para dewa, dan para murid sudah mati, dan tidak ada bukti kematian, itu cukup, ucap dari Tuoba Meng. Tapi ini sangat jelas, dan Tantai Xuanzong akan melihatnya sekilas, ucap Daru Ruyan Chen. Tuan muda, Anda dapat yakin, apa yang paling dikhawatirkan Tantai Xuanzong sekarang adalah bahwa Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi akan bergandengan tangan untuk berurusan dengan Sekte Suci Huangfu, bahkan jika dia tahu,
itu adalah binatang roh yang dipimpin oleh Anda dan saya yang memasuki medan perang, para dewa dan memberinya 100 pemberani, dia tidak berani melakukan apapun. Jika tidak, Master Sekte dan Master Istana Zuge akan marah. Pada saat itu, Master Istana Zuge akan mengirim perintah untuk menghancurkan Tantai Xuanzong. Jadi Tuan Muda, tidak perlu khawatir. Pada saat itu, Tantai Xuanzong hanya memiliki dua pilihan. Pertama, jalankan Tan Yun dan buat kompromi, dan masalah ini tidak akan diselesaikan. Tidak peduli berapa banyak Tantai Xuanzong mendukung Tan Yun, dia tidak akan menggunakan Huang Fu Shengzong untuk menyelamatkan Tan Yun. Jika ini masalahnya, Tantai Xuanzong tidak akan pernah meninggalkan Istana Jiwa Abadi hidup-hidup, ucap dari Tuoba Meng M. Pada saat ini, Ru Yanchen dan murid Istana Jiwa Abadi lainnya memandang Tuoba Meng dengan penuh kekaguman. Tuoba Meng, menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ucap dari Ru Yanchen bertanya. Tuoba Meng tersenyum dan berkata, Tuan Muda, Tan Yun paling khawatir tentang kenyataan bahwa beberapa dari kita akan kembali ke Istana Jiwa Abadi hidup-hidup. Dia pasti berpikir bahwa kita akan membagi pasukan kita menjadi dua jalur terpisah dan menuju ke dua gunung abadi di ruang dan waktu untuk mencapai setidaknya satu orang tujuan melarikan diri kembali ke Istana Jiwa Abadi. Jika saya tidak salah, Tan Yun akan bertaruh sekali, membagi pasukannya menjadi dua cara, dan pergi ke dua ruang dan waktu gunung abadi untuk mencegat kita. Alih-alih pergi ke dua gunung abadi dalam ruang dan waktu, kita hanya akan pergi ke satu. Ucap dari Tuoba Meng. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, wajah mereka sangat berubah, dan seorang murid dari Istana Jiwa Abadi berkata dengan gelisah, Kakak senior Tuoba, jika kita bersama dan bertemu Tan Yun dengan kera roh, maka kita akan mati. Ya, kakak senior Tuoba, semua orang setuju, dan Ru Yanchen juga menatap Tuoba Meng dengan gugup. Ketika Tuoba Meng mendengar kata-kata itu, sebuah gambar muncul di benaknya. Jika Tan Yun tahu gambar di benaknya, dia akan sangat bersemangat. Karena, gambaran di benak Tuoba Meng tidak ada di tempat lain, itu adalah kuil Hongmeng yang berdiri di atas alam dewa. Pada saat ini, dalam pikiran Tuoba Meng, seorang pria pemaksa duduk di atas kuil Hongmeng, menjelaskan formasi yang tak terhitung jumlahnya kepada dirinya sendiri dan dewa-dewa lain. Setelah layar terputus, Tuoba Meng berkata dengan sedih, Tuanku, tahun-tahun yang panjang seperti mimpi, tanah hukuman sangat luas dan tak terbatas, di mana Anda bereinkarnasi. Bawahan, bagaimana saya bisa menemukan Anda? Memikirkan hal ini, niat membunuh muncul di mata indah Tuoba Meng, dan nadanya sombong, berkata, meskipun saya tidak mahir dalam formasi, saya masih dapat mengatur formasi untuk mengendalikan kera roh Tan Yun. Selama kita mengendalikan kera roh, kita dapat memasuki terowongan ruang waktu sesegera mungkin, hanya Tan Yun belaka, dia tidak bisa menghentikanku sama sekali, ucap dari Tuoba Meng. Setelah itu, setelah Tuoba Meng mendapatkan kepercayaan dari semua orang, dia mengendarai perahu roh dan membawa semua orang ke udara, menuju ke kejauhan. Semua orang menatap danau darah dengan enggan, memikirkan cobaan ini, mereka pergi sebelum pergi ke sumur warisan kuno, dan mereka sangat menyesal. Hanya Tuoba Meng yang melihat ke bawah ke danau darah, dan matanya yang indah penuh dengan penghinaan. Dia meremehkan untuk mewarisi warisan di sumur kuno. Karena dia percaya diri, dia yang paling kuat. 10 hari kemudian, Mu Mengyi mengendarai perahu roh dan datang ke langit di atas danau berdarah. Tan Yun memejamkan mata dan berkonsentrasi, melepaskan kesadaran spiritual yang mendekati tingkat kelima dari alam jiwa ilahi, yang meliputi area 7.500 mil di bawah. Perasaan spiritualnya dengan hati-hati disurvei, dan di setiap sudut area, akhirnya ditentukan bahwa di area 7.500 mil, tidak ada yang membuat formasi ilusi. Tan Yun membuka matanya dan menatap pria jangkung di belakangnya yang juga melepaskan kesadaran hewan, seluas 30.000 li, dan bertanya, bagaimana, ucap dari Tan Yun. Tidak ada seorang pun di daerah itu, ucap dari Tan Yun. Ya, Tan Yun mengangguk dan melihat kembali ke semua orang, sekarang kita akan memasuki danau, semua orang harus lebih energi, ucap dari Tan Yun.
Setelah menasihati, Tan Yun memandang Mu Mengyi dan berkata, Lingzu aku datang dan kendalikan, ucap dari Tan Yun. Oke, Mu Mengyi langsung setuju. Plop, Tan Yun mengendarai perahu roh, mengambil ombak, dan melaju ke danau tanpa batas, dan mulai melambat dan mendarat ke dasar danau. 10.000 kaki, 100.000 kaki, sampai kedalaman 1.000.000 kaki, semua orang masih belum tahu temukan monster di danau. Tampaknya sangat sepi. Di perairan yang gelap gulita, jarak pandang semua orang hanya 1.000 kaki, tetapi kesadaran spiritual mereka tidak terhalang. Meskipun semua orang menemukan bahwa tidak ada makhluk hidup di perairan mati, mereka menjadi sedikit lebih berani ketika mereka berpikir bahwa ada kera iblis pembantai surga di perahu roh. Kamu tidak perlu panik karena darah para dewa bercampur di danau, biasanya monster secara tidak sadar akan menjauh dari danau, yang menyebabkan tidak ada makhluk hidup di danau, ucap dari Tan Yun berkata dengan pasti. Mendengar ini, semua orang lega. Sehari kemudian, Tan Yun naik perahu roh dan tiba di dasar danau. Kera iblis pembantai surga berkata, Tuan, ada jurang 28.000 mil ke timur, ucap dari kera iblis. Tan Yun melihat ke bawah, dan melihat parit yang lebarnya ratusan mil dan tidak diketahui berapa mil dalamnya. Jurang parit itu gelap dan keterlaluan, dan juga tidak mungkin merasakan fluktuasi kehidupan di dalamnya. Tan Yun melihat slip batu giok di peta dan menentukan bahwa sumur warisan kuno ada di dalamnya, dan kemudian mengendarai perahu roh untuk perlahan turun ke jurang. Seolah perahu roh memasuki pintu masuk area, itu menakutkan dan menakutkan. Mengerikan, ucap dari Sue Zian menciutkan lehernya dan mau tak mau menggenggam lengan jubah Tan Yun, tubuhnya menggigil. Zhong Wu Xiao dan Mu Mengyi berpegangan tangan dan berdiri di belakang Tan Yun. Di perahu roh adalah rekan Tao Huang Futing Feng dan Kesinyi, Jun Buping dan Sangguan Bingbing, Bai Li Longtian dan Xiao Qingxuan, berpegangan tangan dan tampak gugup. Ribuan murid perempuan dari 5 divisi tidak bisa menahan diri untuk tidak berpegangan tangan dan melihat sekeliling. Pada saat ini, kecuali Tan Yun, rambut semua orang berdiri. Kera iblis pembantai langit memandang kerumunan, itu tidak pernah mengubah sifat keras kepala kera. Tiba-tiba, ia meraung keras, mengejutkan semua orang di perahu roh. Tan Yun juga sangat ketakutan, dan tiba-tiba menoleh, kera tua, ada apa, ucap dari Tan Yun. Semua orang memandang kera iblis pembunuh surga. Kera iblis pembantai surga menggaruk kepalanya dan menyeringai, Tuan, tidak ada yang salah, saya hanya merasa suasananya agak berat, saya hanya berteriak untuk aktif, ucap dari kera iblis. Kebanyakan orang memandang kera iblis pembantai surga dengan marah dan tidak berani berbicara. Tan Yun menunjuk ke arah kera iblis dan berkata tanpa berkata-kata, mengapa kamu begitu terkejut lagi, percaya atau tidak, aku menendangmu, ucap dari Tan Yun. Kera iblis pembunuh surga tertegun, Tuan, saya tahu saya salah, ucap dari kera iblis. Menghadapi adegan ini, suasana tegang semua orang memang lega. Tepat ketika semua orang diam-diam menghela nafas lega, ukuran kera setan pembunuh langit tiba-tiba meroket sejauh 1 kilometer. Matanya menatap tajam ke jurang, dan dia berteriak, bajingan, keluar dari sini, ucap dari kera iblis. Tiba-tiba, semuanya hati orang-orang dibangkitkan kembali. Tan Yun melihat ke bawah, pupil matanya tiba-tiba menyusut, tetapi di perairan di bawah jurang yang dalam, sepasang pupil merah raksasa menatap dirinya sendiri dan orang lain. Apa-apaan ini, ucap dari Sue Zian. Ketika Sue Zian gemetar, Tan Yun mengulurkan tangan kirinya dan memegang tangan giok Sue Zian. Segera, ketakutan batin Sue Zian digantikan oleh rasa manis. Bas. Tiba-tiba, semburan datang dari bawah jurang, dan Tan Yun menemukan bahwa pemilik mata merah darah di bawah, mengayunkan tubuh hitam yang panjangnya beberapa ratus meter, bergegas menuju perahu roh dengan kecepatan tinggi. Kera tua, lindungi semua orang, ucap dari Tan Yun mengendarai perahu roh dan melesat ke perairan di atas, sementara kera iblis surgawi berguling dengan kekuatan sihir, memegang tongkat raksasa hitam sepanjang 400 meter, melompat dari perahu roh, dan bergegas menuju vertikal raksasa itu jatuh. Bang!
Ketika tongkat raksasa itu menabrak kepala raksasa itu mengeluarkan suara ratapan yang tragis. "Ah, maafkan hidupku," ucap dari raksasa itu. Raksasa dalam teriakan itu berguling ratusan kaki di dalam air, dan ketika para murid di perahu roh mau tidak mau jantung mereka berdetak lebih cepat ketika mereka melihat penampilan monster itu sepenuhnya. Itu kelabang raksasa, dari mulutnya, dapat disimpulkan bahwa itu adalah monster tingkat keempat. "Maafkan nenekmu," ucap dari kerasetan pembantai surga menyingkirkan tongkat raksasa itu, meraih kepala kelabang dengan tangan kirinya, dan meraih tubuh kelabang dengan telapak tangan kanannya, menyeringai, "Kelabang yang baru lahir tingkat 4, beraninya kamu menyerangku? Lakukan, biarkan kamu mati," ucap dari kera iblis. "Ah, tidak," ucap dari kelabang itu. Dalam jeritan kelabang, tubuhnya dirobek dengan keras menjadi dua bagian oleh kera iblis pembunuh surga. Bang! Setelah kera iblis pembantai surga menghancurkan kepala kelabang dengan pukulan, jiwa binatang kelabang sepanjang 10 kaki terbang keluar dari kepalanya ketika kera iblis pembunuh surga meraihnya di telapak tangannya. "Maafkan hidupku. Maafkan hidupku," ucap dari jiwa binatang kelabang itu memohon belas kasihan dengan ketakutan. Pada saat ini, mata Tan Yun terkunci pada jiwa binatang kelabang, memastikan bahwa ia tidak menandatangani kontrak jiwa dengan manusia. Jelas, itu bukan binatang spiritual yang dibawa oleh Tuo Bameng. "Baru saja, bajingan, kamu masih ingin menyelinap menyerang tuanku, pergi ke neraka," ucap dari kera iblis pembunuh langit meraung dengan marah. "Kera tua tunggu sebentar," ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun menghentikan kera iblis pembunuh langit, dia melepaskan Suezian dan menyapu perahu roh. Dia berenang di bahu kera iblis pembunuh surga, menatap jiwa binatang kelabang, dan berkata, "Saya mengajukan beberapa pertanyaan, jawaban Anda akan memuaskan saya, dan saya bisa lepaskan jiwa binatang buasmu," ucap dari Tan Yun. "Katakan," ucap dari jiwa binatang itu berkata dengan tergesa-gesa. Tan Yun berkata dengan tenang, "Sudah berapa lama kamu bercokol di sini?" ucap dari Tan Yun. 8 tahun, ucap dari kelabang itu. "Apakah kamu melihat seseorang memasuki jurang dalam 6 bulan terakhir ini?" ucap dari Tan Yun. "Tidak," ucap dari kelabang itu. "Apakah kamu yakin?" ucap Tan Yun. "Tentu," ucap dari kelabang itu. Mendengar ini, Tan Yun diam-diam berkata, "Sepertinya Ruyan Chen telah memberitahu Tuo Bameng dan pergi bersama." Tan Yun berkata lagi, "Apakah kamu tahu lokasi yang tepat dari sumur warisan kuno?" ucap dari Tan Yun. "Iya." Binatang lipan jiwa mengangguk sering, masuk lebih dalam ke jurang, lalu belok kiri sejauh 800 mil, belok kanan sejauh 500 mil, dan kemudian berhenti, ucap dari memotong. Tan Yun melambaikan tangannya, "Bawa kami ke sana. Biarkan kamu pergi setelah itu selesai, ini adalah kesempatan untukmu," ucap dari Tan Yun. "Oke, terima kasih karena tidak membunuh," ucap dari jiwa binatang buas lipan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Kera iblis menyeringai dan berkata, "Saya memperingatkan Anda, jangan main-main, atau saya bisa membunuh Anda ribuan kali ketika saya buang air besar." "Haha," ucap dari kera iblis. Setelah itu, kera iblis melepaskan jiwa binatang kelabang. Jiwa binatang kelabang memimpin, dan Tan Yun mengendarai perahu roh untuk mengikuti di jurang yang gelap. Setelah mencapai dasar jurang, jurang menjadi semakin sempit. Sebagai upaya terakhir, Tan Yun dan yang lainnya menyapu perahu roh, menginjak pedang terbang, mengikuti jiwa binatang kelabang, dan meluncur melalui celah jurang besar selama setengah jam. "Kera senior yang terhormat, sumur warisan kuno telah tiba," ucap dari jiwa binatang kelabang melayang di air dan berkata dengan hormat. Tan Yun dan yang lainnya melihat ke bawah dan melihat kepala sumur dengan diameter ribuan kaki, menonjol dari permukaan. Tirai cahaya menyelimuti kepala sumur besar itu, membuatnya mustahil bagi air untuk mendekat. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.